Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan daimatan bidawami mulkika. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Semoga kita semua diberi limpahan, curahan, rahmat, serta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam pembicaraan saya wasiat kepada diri saya, semoga manfaat untuk diri saya, umumnya bagi yang mendengarkan pembicaraan ini, dan saya doakan semoga yang mendengarkan diberikan barokah bacaan sholawat di atas, semoga dimudahkan rezekinya dan diberi kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada beberapa bekal untuk wanita baik yang belum menikah, apalagi yang sudah menikah, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam urusan rumah tangga. Apabila kita bisa menjalankannya, diantaranya: 1. Menghayati kedudukan istri terhadap suami. Istri adalah penyejuk, penyedap, pesona, dan pemberi semangat hidup bagi suaminya, bagai perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita. 2. Menjadi wakil suami dalam keluarga. Istri harus mengelola, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta, dan segala urusan rumah tangga, khususnya ketika suami tidak sedang di rumah. Selain itu, istri juga harus bisa menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga. 3. Mentaati perintah suami dalam kebenaran. Seorang istri hanya boleh mentaati perintah suami selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila ternyata bertentangan dengan agama, istri wajib menolak perintahnya sekalipun diancam atau bahkan harus bercerai dengan suami. 4. Meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita meringankan calon suaminya dalam membayar mahar kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit, HR atau bron. 5. Melayani kebutuhan biologis suami. Setiap istri wajib melayani kebutuhan biologis suaminya dan tidak boleh menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Alasan-alasan tersebut diantaranya ialah sedang haid, nifas, puasa wajib, haji, dan umroh sebelum tahallul. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka ia berdosa dan telah durhaka kepada suaminya. Allah dan malaikat akan melaknat sikap istri yang seperti itu. 6. Meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suami. 7. Memelihara dan mengasuh anak suami, baik itu anak kandung atau anak tiri, karena kewajiban mengasuh anak-anak suami merupakan bagian dari kewajiban istri berbakti kepada suaminya. 8. Membantu kehidupan agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suami yang tidak sejalan dengan syariat Islam. 9. Membantu jihad suami. Istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fisabilillah. 10. Berdandan untuk menggairahkan suami.
Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya akan membuat suaminya jijik dan memandang rendah dirinya. Oleh sebab itu, pelihara, rawat, dan hiaslah tubuh Anda hanya untuk suami tercinta. 11. Memelihara harga diri dan harta suami. Istri yang taat terhadap suami, salah satunya adalah dengan menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Innallaha kana aliyan kabiro. Shadaqallahul azim. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nujuzna, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 12. Mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan orang tuanya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat kepatuhan yang mulanya berada di orang tua menjadi pindah kepada suaminya. 13. Mengikuti tempat tinggal suami. Ketika sudah bersuami, maka istri wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi jika mengikuti suami justru membawa dampak buruk, istri bisa menolak. Contohnya, lingkungan tempat tinggal ternyata merusak akhlak atau tidak aman baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan. Dengan alasan tersebut, istri bisa menolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 6 yang berarti, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 14. Rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil dari hasil pernikahan resmi memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mengambil harta suami dengan izinnya.
Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan, di antaranya karena uang belanja tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah SAW selama digunakan untuk mencukupi belanja, bukan untuk kebutuhan tidak penting. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izin, kecuali untuk mencukupi kepentingan belanja secara wajar dan tidak berlebihan. 16. Mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Sabdanya, makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 17. Keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya. Hadis riwayat Khotib dari Anas. 18. Tidak merusak kepemimpinan suami. Istri harus mengikuti apa yang diarahkan oleh suami, sebab suami merupakan pemimpin di keluarga, asalkan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi pemimpin kaum Hawa adalah kaum laki-laki. Diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Bakar dari Nabi SAW, sabdanya, binasalah kaum laki-laki yang mentaati para wanitanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. 19. Selalu lembut dalam memandang suami. Sikap lembut istri kepada suami bisa ditunjukkan dengan sikap murah senyum, berlapang dada, dan santun kepada suaminya walaupun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah atau kurang tepat. 20. Menemani suami makan sampai selesai. Nabi SAW memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami Anda untuk makan, baik sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Bukankah justru seorang istri lebih pas menemani suami makan minum di rumah, sehingga keluarga tumbuh menjadi keluarga yang harmonis? Kita harus taat kepada suami dalam kebenaran dan juga yang lainnya di atas. Dalam hadis Kanjeng Nabi SAW, ida sholatil mar'atu khamsaha wa shomat sahroha wa hafidot farjaha wa ato'at jaujaha daholat jannata rabbiha. Jika seorang wanita melaksanakan sholatnya yang 5 waktu, berpuasa selama sebulan di bulannya, menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surganya Allah. Hadis lain, ayyuma mro'atin matat wa jaujuha anha rodin daholatil jannah. Wanita mana yang mati sementara suaminya meridoinya, maka ia akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.